Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Huk, 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 huk. Begitu. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la huk, gitu. Dia mencontohkan, mengimajinasikan ucapan menag, ucapan Gus Yakut dengan praktek yang dia lakukan. Nah, ini sangat bertentangan ini. Maksudnya bukan seperti itu, sama sekali bukan seperti itu. Justru yang penistaan agama, justru yang kemudian penistaan azan itu Sugik Nur Raharja. Dia benar-benar menyamakan, mencampur adukan antara azan dengan gonggongan anjing. Nah, ini penistaan azan, ini jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di sore hari ini sambil santai menikmati hujan, gemercik hujan di luar cukup keras ya. Mudah-mudahan tetap jelas suara saya terdengarnya. Polemik tentang toa masih ramai diperbincangkan. Apalagi kemarin ketika Gus Yakut mentamsilkan suara toa. Awas, kita harus paham kalimat nih ya. Suara toa dengan gonggongan anjing. Ya, mentamsilkan suara toa, bukan azannya, bukan syariatnya, bukan azannya. Kita harus membedakan mana syariat agama, mana budaya. Ya, harus bisa membedakan itu. Satu kali lagi, mana syariat yang jadi syariat agamanya, mana budayanya. Kalau menyamakan adan dengan gonggongan anjing, itu masalah. Itu masalah. Tetapi kalau kebisingan suara toa disamakan atau ditamsilkan dengan gonggongan anjing, itu sama. Gonggongan anjing bisa menjadi bising, suara toa bisa jadi bising. Satu kali lagi, bukan masalah azannya, tetapi masalah suaranya, suara toanya. Ya. Dan menag kemarin itu nggak ngomong tentang azan, dia sedang berbicara menerangkan tentang suara toa, bukan masalah adzan. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, harus bisa menafsirkan apa yang menag ucapkan. Kalau tafsiran yang bijak seperti itu, kalau yang mau menggiring ya itu bebas, silakan mau giring kemana ya sah-sah saja. Tetapi kalau keterlaluan itu kurang ajar, atau bahkan sampai mencontohkan sesuatu yang sebetulnya bukan yang seharusnya. Itu seperti Sugik Nur Raharja. Dia mencontohkan, mengimajinasikan ucapan menag, ucapan Gus Yakut dengan praktek yang dia lakukan. Nah, ini sangat bertentangan ini. Maksudnya bukan seperti itu, sama sekali bukan seperti itu. Justru yang penistaan agama, justru yang kemudian penistaan azan itu Sugik Nur Raharja. Dia benar-benar menyamakan, mencampur adukan antara azan dengan gonggongan anjing. Nah, ini penistaan azan, ini jelas. Yang dimaksud oleh Gus Yakut bukan seperti itu. Tetapi Sugik Nur Raharja menafsirkan omongan Gus Yakut dengan prakteknya yang sangat brutal. Please lah. Please. Harus kita mampu memahaminya. Satu kali lagi, ini perlu saya pertegas dan perjelas. Penting. Karena
Jangan sampai kehilangan esensi. Jangan sampai malah kabur maknanya. Apa yang ingin disampaikan oleh menag itu apa sebetulnya? Esensinya apa? Poinnya apa? Gitu loh ya. Menag itu kan berusaha, ingin, satu kali lagi, berusaha ingin agar semuanya tenang. Semua umat, semua kalangan itu tenang, tanpa ada yang merasa terganggu. Ya, tanpa ada yang merasa terganggu. Memang itu sangat receh sekali. Saya secara pribadi untuk apa-apaan sih yang seperti ini juga diatur. Biarkan, saya sepakat dengan orang yang ngomong ini kearifan lokal, saya sepakat. Tapi kalaupun diatur, yang nggak jadi soal juga. Kalau saya tidak diatur juga kemudian itu adalah kearifan lokal, kalaupun diatur ya nggak jadi soal. Mungkin menag pernah menemukan sebuah contoh atau sebuah wilayah di mana di sana ada sekelompok orang yang kalau mendengarkan suara azan karena terlalu banyak, ya, itu merasa risih, sehingga kemudian ngadu mungkin ke menag atau mungkin ke pribadinya Gus Yakut, sehingga dijadikanlah aturan. Dan saya yakin itu kan perlu dipertegas lagi sebetulnya. Maksud dan tujuan Gus Yakut itu nyasar takut ada yang merasa terganggu. Kalau tidak ada yang merasa terganggu, aturan itu kan tidak berlaku. Kalau satu kali lagi, aturan itu berlaku di wilayah atau daerah yang orang itu merasa terganggu jika ada suara toa itu terlalu kencang atau terlalu banyak, serempak di satu waktu. Tetapi kalau di wilayah dan di daerah yang sama sekali tidak ada orang yang merasa terganggu dengan suara volume berapa puluh ribu volt pun, toa itu nggak akan jadi soal. Jadi jangan sampai menjadi dipelintir ini ucapan Gus Yakut. Wah, sekarang kan rame, ini masih rame. Ini katanya ada yang bahkan mengancam untuk gelombang demo itu dilakukan. Ya biasa, itu kan dari dulu juga ada kelompok orang yang gak suka, bahkan bukan hanya ke Gus Yakutnya, tapi ke Ansornya, tapi ke Bansernya, tapi ke NU-nya. Dan sekarang momentum yang cukup tepat memang dengan ucapan seperti itu untuk kemudian menghajar habis-habisan Gus Yakut, untuk menghajar habis-habisan menag. Ya. Nah, tapi ya kita kan tetap bisa menafsirkan apa yang kemudian ingin menag sampaikan, ingin Gus Yakut sampaikan. Saya kira sih itu. Jadi poinnya adalah yang penistaan agama itu jelas Sugik Nurharja. Kalau di sini saya ingin menerangkan itu. Yang penistaan azan itu Sugik Nurharja. Jelas itu ya. Dia mencampur adukan, dia kemudian menyamakan, nyelangi azan dengan gonggongan anjing. Itu jelas bukan maksud dari ucapan menag Yakut, bukan. Tetapi agar supaya masyarakat ini punya persepsi yang sama dengan praktek yang Sugik Nur lakukan, seolah-olah benar Gus Yakut ingin mengajak masyarakat untuk seolah-olah kalau azan itu selangi dengan gonggongan anjing. Ini kurang ajar sih. Ini menggiring opini jahat kepada masyarakat untuk menyudutkan menag Yakut. Ini penistaan jelas. Sugik Nurharja ini penista azan. Jadi kalau menagnya kemarin saya sih melihat secara utuh kalimat 2 menit itu yang tidak dipotong-potong ya. Bukan, satu kali lagi, bukan sedang menjelaskan tentang azan, tetapi menjelaskan tentang toa, kebisingan suara toa, ditamsilkan gonggongan anjing. Itu saudara, ya.
Jadi bukan masalah azannya, tetapi suara toanya ini. Harap bisa dipahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.